niat berkhianat, tapi kemudian karena pengaruh orang dia berkhianat. Itu sebab teman-teman tidak boleh memberikan ruang sepenuhnya untuk orang lain. Harus ada ruang untuk keraguan, di mana itu memproteksi diri kita. Kadang-kadang orang tuh nggak ada niat jahat, cuma pengaruh ya kondisi membuat dia jadi jahat. Nah itu yang kita nggak pengen. Oke. Ustazah, gimana cara mengobati sakit hati? Sakit hati apa? Ustazah pengen puasa yaumul bid tapi belum beres kodo. Silahkan puasa yaumul bid, besok lusa puasa nisfu Syaban, lanjut lagi puasa setelahnya ya, puasa Senin puasa kodo ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita belajar bersama di akun ini ya. Kenapa saya berpikir saya mau jadi ODGJ? Nggak ada, itu pikiran buruk ya. Dekati Allah lebih baik dan belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, apa beda orang berilmu dengan orang ma'rifat? Ma'rifat itu berat ya. Orang ma'rifat itu ilmu, ma'rifat itu hakikat, ilmu itu syariat. Ustazah, bagaimana menyembuhkan luka batin atas pengkhianatan suami? Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, sibukkan diri dengan ibadah, tingkatkan potensi diri supaya kehidupan kita berubah. Nggak usah terlalu lama-lama sakit hati untuk melindungi diri kita dan buktikan kalau kita baik-baik aja meskipun kita dizolimi. Ustazah, perempuan jadi imam taraweh boleh, bacaannya boleh disuarakan tapi jangan terlalu besar ya. Ustazah, sehat selalu. Sama-sama sehat selalu ya. Ustazah, dulu aku banyak dosa. Nggak apa-apa. Yang dosa teman-teman tuh kan nggak terlalu berat kan. Dosa teman-teman nggak seperti dosa Umar bin Khattab yang bahkan pernah ingin membunuh Rasul. Nggak seperti dosa Khalid bin Walid yang pernah melukai Rasulullah. Ya, dosa teman-teman kan muter-muter di situ-situ aja. Yang lalu biarlah berlalu. Nggak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Nggak ada orang buruk yang tidak berhak memiliki masa depan yang baik. Allah tidak pernah nilai kita dari masa lalu. Allah selalu menilai kita sekarang dan siapa kita di masa yang akan datang. Gitu ya teman-teman ya, di masa yang akan datang. Intinya kita sekarang berbenah ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu maha pengampun semua dosa. Bahkan kalau kita berdosa, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kalau kita bertaubat. Dan lebih ngeri lagi guys, kalau kita punya dosa lalu kita bertaubat, lalu dosa-dosa kita itu Allah ganti dengan kebaikan. Ini setumpuk dosa nih, Allah tidak sekedar hapus, tapi kebaikan digantikan dengan dosa. Jadi punya setumpuk kebaikan lagi, Masya Allah. Jadi tenang aja, yang penting ke depan lebih baik. Ustazah, bolehkah sholat sunnah, taubat hajat, tahajud, witir habis maghrib? Silahkan, gak ada masalah. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, hari ini kan puasa, tapi aku masalah sudah 1 tahun sama Ispar, nggak saling sapa. Mbak chat aja dia ya, chat aja. Mohon maaf lahir batin ya, udah gitu doang ya. Ustazah, apa tanda Allah menerima taubat kita? Nggak ada, sengaja Allah rahasiakan supaya kita selalu bertaubat. Apa tanda Allah itu udah menerima, mengampunkan dosa kita? Nggak ada tandanya, sengaja Allah sembunyikan supaya kita selalu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah ya. Gimana? Kenapa aku selalu berpikir kalau ajal itu dekat? Ajal itu memang dekat. Ketakutan akan ajal diimbangi dengan perbanyak ibadah. Takut nggak apa-apa. Takut mati imbangi dengan perbanyak ibadah, persiapan mati. Takut sakit imbangi dengan perbanyak minum vitamin supaya tidak sakit. Takut miskin imbangi dengan banyak bekerja biar rasa takutnya berkurang. Takut disakiti imbangi dengan hati-hati bergaul dengan orang biar tidak tersakiti. Takut dikecewakan imbangi dengan atur jarak antara perasaan kita dengan orang biar kita tidak tersakiti. Rasa takut itu nggak apa-apa, asal diimbangi ya guys. Ustazah, gimana baca Yasin dulu? Terserah mau yang mana urutannya ya. Besok dari maghrib sampai Isya sampai azan subuh ya. Sama-sama ya, sehat selalu semua ya. Ustazah, sebentar ya. Iya betul.
suami meminta maaf karena selingkuh. Bagaimana memaafkannya? Itu pilihan Mbak. Ya, kalau Mbak maafkan, bikin perjanjian. Kalau dia mengulangi lagi, apa efeknya? Buat kesepakatan ya. Oke, Ustazah, malam nisfu Sya'ban kapan ya? Besok malam nisfu Sya'ban. Besok malam Mbak, Senin malam. Nah, bagi wanita haid, dia boleh sekedar sholawat, boleh sekedar zikir, boleh sekedar mengingat kekurangan diri, atau melakukan amalan yang lain ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid besok bisa nggak? Hari ini Yaumul Bid, besok Yaumul Bid ya, dan lusa itu puasa nisfu Sya'ban. Oke, gitu ya guys. Ustazah, iya apa namanya? Istri tidak dinafkahi 3 bulan. Kalau rujuk apa harus nikah lagi? Tidak dinafkahi tidak cerai. Ya, mau tidak dinafkahi 20 tahun tidak cerai. Ya, cerai itu hanya terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama adalah suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Oke, aku ulang. Salah satunya suaminya mentalak, istri menggugat. Oke, kemudian salah satunya meninggal, kemudian salah satunya murtad. Oke, baca Yasinnya kapan? Sepertiga malam terakhir lebih bagus, besok malam. Kalau mau habis maghrib di masjid juga nggak apa-apa ya. Oke, pelan-pelan Mbak Arsi ya, nggak apa-apa itu, aman ya. Ke depan kita lebih baik aja ya. Ustazah, oke, Senin puasa Kamis, saya haid, balik Senin atau lanjut Kamis, bebas ya. Lagi haid boleh berzikir, boleh Mbak. Lagi haid Mbak boleh zikir, Mbak boleh sholawat ya, Mbak boleh mengingat kekurangan diri ya, kemudian Mbak boleh sekedar mengulang hafalan. Dan ingat, besok malam selain baca Yasin 3 kali, memperbanyak sholawat ya Mbak, karena sholawat itu adalah perintah. Pertama kali sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Jangan lupa juga untuk perbanyak berdoa. Catat doanya dari sekarang ya. Nah, besok malam itu berdoa sepertiga malam habis tahajud. Doa itu kalau mau dibagi 4. Ya, kalau aku kayak gitu, teman-teman terserah mau kayak gimana. Ini cuma sekedar gambaran. Pertama, doakan adalah ibadah kita. Ya Allah, aku pengen lebih bagus tahajudnya, aku lebih pengen bagus duhanya, aku lagi pengen bagus puasa sunnahnya misalnya. Kemudian doakan akhlak kita. Ya Allah, aku nggak pengen ngeluh, nggak pengen marah-marah, nggak pengen risau, nggak pengen selalu kecewa, nggak pengen selalu tersinggung. Akhlak itu didoakan supaya punya akhlak yang bagus ya. Kemudian yang ketiga, doakan rezeki kita. Kita pengen rezeki berapa, rezeki apa, doakan. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman boleh doakan orang lain. Nah, ibadah, akhlak, rezeki orang lain. Ibadahnya didoakan, akhlaknya didoakan, rezekinya didoakan, dan orang lain juga didoakan. Itu penting guys. Ibadah tanpa akhlak ngapain guys? Akhlak tapi nggak sholat, gimana ceritanya guys? Paham kan? Nah, jadi gitu ya. 4. Tapi kalau teman-teman masih mau doa yang lain, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Gimana cara merubah hidup lebih baik ke jalan yang lurus? Satu skripsi nih cuy. Ya, pertama tinggalkan dosa, kedua memperbanyak pahala. Pelan-pelan belajarnya di sini. Teman-teman kita di sini semuanya nggak langsung instan lebih baik ya. Kita hadir, belajar kemanapun. Yang penting berusaha untuk tinggalkan dosa. Kalau Mbak berdosa, Mbak misalnya gosip nih, atau Mbak misalnya buka aurat nih keluar rumah, Mbak tinggalkan itu Mbak. Ya, terus gimana kalau masih dilakukan? Kata Allah, wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti langsung dengan kebaikan. Sekali kita buka aurat, sedekah subuhnya jadi 10.000. Sekali kita ngomongin orang, sholat duhanya jadi 8 rakaat. Sekali kita melawan suami, sholat tahajudnya jadi 8 rakaat. Sekali kita marahin orang, maka lanjut dengan baca Qur'annya 1 juz 1 hari. Pokoknya tinggalkan dosa. Kalau tetap melakukan dosa, ganti dengan kebaikan. Perbanyak melakukan kebaikan, nyesali yang terjadi, itu rumusnya. Udah, tambah ilmu banyak-banyak supaya amalnya lebih banyak. Lah kalau nggak ada ilmu gimana mau beramal? Kalau nggak tahu hari ini puasa Yaumul Bid, kalau nggak tahu besok puasa Yaumul Bid, kalau nggak tahu besok puasa nisfu Sya'ban, kalau nggak tahu besok malam bisa
bisa kita berdoa. Kalau nggak tahu bahwa sepanjang puasa kita bisa berdoa, kalau nggak ngerti bahwa dengan berpuasa dosa kita hilang, gimana ceritanya? Nggak ada ilmu, nggak bisa. Bahwa ketika kita berpuasa, dosa-dosa kita itu Allah hapuskan. Dan siapa yang berpuasa hari ini secara otomatis dosanya Allah maafkan. Karena puasa itu menghapus dosa, mendatangkan syafaat, mendatangkan surga Ar-Rayyan, dan diijabah semua doa. Dan itu semua tidak bisa kalau nggak ada ilmunya. Berapa banyak selama ini kita puasa-puasa aja, nggak ngerti nih kenapa nih puasa-puasa aja. Padahal sepanjang waktu kita berpuasa itu doa kita itu diijabah. Ya, selama waktu kita berpuasa dosa-dosa kita Allah ampunkan. Selama kita berpuasa kita dapat surga Ar-Rayyan. Nggak ada ilmu susah. Ada ilmu susah, ya. Walaupun ilmu nggak cukup, harus diiringi dengan akhlak yang bagus. Karena kalau nggak punya akhlak, kita jadi merasa paling benar, merasa semua orang lain bodoh, kita tidak menghargai orang lain. Kalau ilmu tak ada akhlak, oke? Nah gitu ya guys. Kultum pula aku cuy. Oke. Ustazah, kalau sudah puasa Daud aja, nggak usah lagi puasa yang lain ya. Oke teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Wis, bener kan aku Mbak Senja? Ustazah, parfumnya udah datang. Aku ambil Rosy Glow. Bener, wanginya seharian gak hilang. Tuh, besok bajunya dipakai lagi aja. Nah itu bener. Dan wanginya itu kalau di baju, karena itu parfum kasta tertinggi guys, nggak ada lagi parfum yang lebih tahan dibanding X-Ray. Itu kan X-Ray ya parfumku ya. Nah jadi besoknya dipakai masih tahan lagi. Jadi kalau kita pakai baju, besoknya itu orang yang duduk di sana masih kecium wanginya. Ya lebih hemat lah, ya kan, cukup sekali 2 kali semprot tapi udah kecium dan aman dibawa sholat. Thank you ya yang sudah beli parfum brand aku. Tapi persoalannya ini baru launching parfumnya dan pembeliannya terbatas oleh TikTok. Nanti teman-teman beli aja. Nah yang cepet aja nanti ya. Yang cepet nanti setiap jam 7 pagi ya. Oke ya, Ustazah, kalau puasa tanpa sahur nggak apa-apa ya. Puasa tanpa sahur nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Karena berpuasa sahur itu sunnah, dia